Ya, tadi kita udah sampai mana? Tentang ringkasan ya. Eh, Tadi Nisa. Ini ya. Loh, orang lagi. Coba ganti lagi. Mungkin modus warnanya. Bukan, modus warnanya ya diganti. Jangan dinamis. Tapi, oh situ juga ya. Oke. Sekarang kita coba baca ininya ya. Ringkasannya ini. Coba baca. Siapa? Manner. Teks ini menyajikan alegori pertemuan melawan Amalek sebagai perjalanan spiritual. Oke, tadi perjalanan spiritual ya. Terus? Awalnya manusia yang lemah membutuhkan pertolongan dari luar, Musa atau Taurat untuk Melawan dosa. Ya, jadi hukum Taurat itu simbolnya Musa, itu pertolongan dari luar. Terus? Melalui pertumbuhan rohani, mana air dari batu. Yang kita udah kemarin pelajari ya. Tentang mana, tentang air yang berubah dari pahit jadi manis. Kemudian pasal 17 itu, ayat 1 itu air yang keluar dari batu karang ya. Terus? Manusia mencapai kematangan dan mampu berjuang sendiri di bawah bimbingan langsung Tuhan Yesus Atau Injil. Itu Injil. Ya. Dengan Musa yang terangkat melambangkan pengalaman spiritual yang lebih tinggi dari hukum Taurat, sementara tangan yang terkulai melambangkan interpretasi literal yang kaku. Iya, ini yang tadi Nisa katakan tentang di mana ini tadi ya? Ini ya, eksposisi literal yang rendah itu tangan yang tergantung lemas. Tapi kalau tangan yang terangkat tinggi, meditasi. Meditasi itu berarti di mana itu meditasi? Meditasi itu bukan lagi hanya di kebajikan, di meditasi, tapi di iluminasi. Itu namanya apa? Meditasi. Meditasi iluminasi itu sama ilustrasinya mungkin tadi saya lupa jelasin. Seperti Petrus tadi contoh ya. Dia sampai purifikasi. Bahkan mau rela mati demi Kristus kan. Gitu. Tapi dia belum mengalami yang namanya meditasi atau iluminasi. Maksudnya dia belum mengalami pencerahan dari Roh Kudus atau Pentakosta. Makanya Petrus jatuh lagi. Tapi kalau dia jatuh lagi, ya dia belajar lagi gitu loh, dari nol. Askesis lagi dan sebagainya ya. Nah, meditasi itu apa? Dengan kata lain apa? Iluminasi. Itu artinya apa? Tangan yang terangkat tinggi. Ini dia. Ya, tangan Musa yang terangkat melambangkan apa? Pemahaman spiritual lebih tinggi daripada hukum Taurat. Nah, ini karena sudah sampai tahap meditasi tadi. Meditasi itu apa? Iluminasi. Terus sementara dengan terkulai melambangkan interpretasi literal yang kaku. Interpretasi literal yang kaku. Jadi makanya saya ngajak kalian itu baca Alkitab. Itu jangan cuma hanya ngerti sintaksnya doang. Atau interpretasi literal yang kaku itu berarti sampai mana nih? Kalau literal yang kaku itu hanya sampai mana? Lapisan satu. Kamu hanya bisa sampai terjemahan literal doang. Itu belum cukup. Harus melampaui itu. Carilah spiritual meaning-nya atau teorianya, lapisan keduanya. Tapi lapisan kedua belum cukup. Kamu harus sampai apa? Ini personal refleksi, meditasi gitu, ya. Sampai nanti di sini good works-nya. Oke, sampai anagogiknya. Nah, gitu. Oke, terus. Imam yang menopang teman Musa mewakili peran imamat dalam menjembatani hukum Taurat dan Injil. Salib yang tersirat dalam hukum Taurat adalah kunci kemenangan. Nah, jadi kalau salib itu adalah kemenangan, berarti di sini makanya salib Kristus itu adalah peperangan melawan apa? Dosa dan kematian. Jadi peperangan Yesus di atas salib itu seperti peperangan melawan bangsa Amalek, sudah ditipologikan gitu. Melawan dosa dan maut tadi. Salib melawan dosa dan maut.
Tetapi dia nggak mati, bangkit, berarti dosa dan maut itu dikalahkan karena bangkit tadi. Paham ya? Nah, salib yang tersirat dalam hukum Taurat adalah kunci kemenangan akhir. Imam di sini siapa? Ya kayak pendeta sekarang, ya, atau imam-imam di gereja sekarang. Itu diwakili apa? Musa. Musa mewakili mereka. Ini mewakili peran imamat, ya, dalam menjembatani apa? Hukum Taurat dan Injil. Gitu, ya. Hukum Taurat ini literal, Injil ini sudah bersifat rohani. Nah, pengantaranya adalah imam tadi atau Musa tadi. Nah, ini kesimpulannya, ringkasannya ya. Analisisnya gimana? Ada berapa poin penting di sini kamu dapat? Dari ringkasan ini kamu dapat berapa poin penting? Perjalanan spiritual. Ini soal pemahaman apa? Pemahaman spiritual lebih tangan Musa, gitu ya. Nah, kamu masukkan di analisisnya di sini. Coba baca, Jessica. Gregorius. Oke. Penafsiran tekstual kitab ini mengungkapkan makna yang lebih dalam dan relevansi abadi bagi kehidupan Kristen. Iya. Gregorius juga menyoroti hubungan antara hukum Taurat dan Injil, menunjukkan bahwa yang pertama adalah bayat dan yang terakhir, dan keduanya penting dalam rencana keselamatan. Nah, jadi analisis 2 poin penting di sini ya. Jadi ini ada perjuangan spiritual atau pertemuan spiritual dalam bimbingan ilahi dalam mencari kemenangan. Yang kedua ini masalah hukum Taurat dan Injil. Oke, sekarang kita mau menemukan novelty-nya. Nah, novelty itu nggak mendadak ya. Kalau bisa nih, kamu coba kira-kira apa state of the art dan gap-nya. Coba baca. Pada zaman Gregorius, penafsiran alegoris kitab suci adalah praktik umum di kalangan orang gereja. Mereka berusaha menggali makna spiritual yang tersembunyi di balik narasi literal. Namun pendekatan ini kadang-kadang dikritik karena dianggap terlalu subjektif dan spekulatif. Gregorius dengan pengetahuannya juga yang mendalam tentang kitab suci dan teologi memberikan interpretasi yang koheren dan berwawasan, menjembatani kesenjangan antara teks kuno dan pengalaman Kristen kontemporer. Nah, jadi misalnya ini salah satu kamu bisa ngomong ya, penafsiran alegoris itu memang kadang-kadang dianggap terlalu subjektif dan spekulatif. Tapi kamu bisa menutup gap-nya itu adalah nggak sembarangan ini. Ada Gregorius yang sudah punya pengetahuan mendalam, masa kita nggak percaya? Nah, dia memberikan satu pengetahuan koheren dan wawasan. Apa itu? Nah, disinilah novelty-nya kamu masuk. Walaupun dia alegoris, tapi memberikan satu kebaruan yang orang lain itu nggak punya, itu kebaruan. Apa itu? Coba baca. Nota. Meskipun penafsiran alegoris adalah hal yang umum, Gregorius menawarkan perspektif baru tentang pertempuran melawan Amalek. Oke, itu jelas. Tapi terus? Dia menghubungkannya dengan perjalanan spiritual individu, menekankan pentingnya pertumbuhan dan transformasi pribadi. Iya, itu dia. Terus? Dia juga menyoroti peran penting imamat dalam menjembatani hukum Taurat dan Injil. Nah, itu novelty yang kamu temukan. Jadi ini bukan hanya pertemuan melawan Amalek orang Israel. Untuk apa kita baca itu kalau nggak ada hubungannya dengan kita? Nah, ini menggambarkan perjalanan spiritual kita juga yang mengalahkan dosa dan maut itu yang tadi saya katakan harus makin tingginya itu atau makin sulitnya itu. Ya, kalau nggak makin sulit ya berarti bukan makin tinggi. Kalau bukan makin tinggi, bukan makin sulit gitu. Ya, tidak ada proses. Nah, ini kelebihan dari Gregorius ini. Kamu bisa nambahkan nanti kamu tulis di sini ya. Misalnya kamu copy ringkasannya nih. Copy. Kamu taruh di sini. Ini tadi saya perbaiki lebih bagus ya. Nah, ini ringkasannya. Terus kamu kasih kalimat novelty-nya yang mana? Ini. Kamu kasih tahu. Ini. Gregorius menawarkan apa di sini? Kalimat novelty-nya apa? Nih.
Kamu masukkan di sini warna hitam. Nah, ya, coba baca nota. Teks ini, Teks ini menyajikan alegori pertempuran melawan Amalek sebagai perjalanan spiritual. Awalnya manusia yang lemah membutuhkan pertolongan dari luar, Musa ataupun Taurat untuk melawan musuh atau dosa. Oleh pertumbuhan rohani, mana air dari batu, manusia mencapai kematangan dan mampu berjuang sendiri di bawah bimbingan langsung Tuhan atau Yesus atau Injil. nah jadi lihat tuh ya, ada hukum Taurat, ada Injil nih. Ya, terus Tangan Musa penengahnya siapa nanti? Coba baca lagi. Tangan Musa yang dikerahkan melambangkan kemampuan spiritual yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Sementara tangan yang terlukai melambangkan interpretasi literal yang kaku. Imam yang menopang tangan Musa mewakili peran imamah dalam menjembatani hukum Taurat dan Injil. Salib yang tersirat dalam hukum Taurat adalah kunci kemenangan akhir. Nah, di situ kamu kasih kalimat novelty-nya gini. Gregorius, baca lagi. Gregorius menawarkan perspektif baru tentang pertempuran melawan Amalek. Dia menghubungkannya dengan perjalanan spiritual individu, menekankan pentingnya pertumbuhan dan transformasi pribadi. Ya. Dia juga menyoroti peran penting imamah dalam menjembatani hukum Taurat dan Injil. Nah, itu kalimat novelty. Ya, tapi kalau kamu kasih kalimat ini boleh nggak? Kalimat analisisnya boleh, kamu kasihkan di sini. Analisis itu kayak cuma mengulang lagi, cuma kamu kasih poin-poinnya aja. Kamu bedah gitu. Nah, kamu kasih di sini. Coba baca. Gregorius menggunakan pertempuran melawan Amalek sebagai metafora untuk perjuangan manusia melawan dosa. Dia menekankan pentingnya pertumbuhan spiritual dan bimbingan ilahi dalam mencapai kemenangan. Iya. Penafsiran alegoris dari peristiwa Alkitab ini mengungkapkan makna yang lebih dalam dan relevansi abadi bagi kehidupan Kristen. Gregorius juga menyoroti hubungan antara hukum Taurat dan Injil, menunjukkan bahwa yang pertama adalah bayangan dari yang terakhir, dan keduanya penting dalam rencana keselamatan Allah. Nah, itu kamu cuma mengulang kembali sebetulnya. Poin-poin di sini kamu kasih poin-poinnya lagi. Itu kalimat analisis. Tapi lebih sulit lagi novelty-nya gitu. Ya. Oke, coba sekarang implikasi. Nah, dari situ kira-kira apa ya implikasinya? Coba baca, Ari. Teks ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang hubungan antara hukum Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa hukum Taurat, meskipun penting, tidak cukup untuk keselamatan. Iya. Dibutuhkan bimbingan ilahi dan transformasi spiritual yang dapat ditemukan dalam Kristus. Teks ini juga menantang kita untuk tidak puas dengan pemahaman literal tentang kitab suci, tetapi untuk mencari makna spiritual yang lebih dalam. Nah, kamu bisa ngomong kayak gitu. Jadi kalimat berikutnya ini kamu bisa kasih kalimat implikasi. Ya. Nah, teks ini memiliki implikasi penting. Apa itu? Bahwa kita butuh bimbingan ilahi dan sebagainya yang hanya ditemukan dalam Kristus, tidak hanya dengan masalah hukum Taurat. Jadi waktu Musa angkat tangannya turun, itu punya implikasi. Angkat tangan berarti apa? Implikasinya apa? Bahwa kita tidak puas dengan pemahaman literal. Ya kan? Kita mencari makna spiritual yang lebih dalam, lebih tinggi. Maka tangannya diangkat tinggi. Jangan puas dengan taat hukum Taurat aja. Kalau taat aja di mana? Di sini. Di sini. Tapi harus sampai lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Sampai iluminasi. Ya. Oke. Coba kalimat aplikasinya, Pak. Jadi kalau implikasinya adalah jangan puas dengan pemahaman literal, itu implikasinya. Terus kita harus apa? Ada bimbingan ilahi dan transformasi spiritual. Berarti aplikasinya apa? Coba baca Fitri. Ajaran Gregorius dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Ini mengingatkan
kita akan pentingnya pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan dan kebutuhan akan bimbingan ilahi dalam perjuangan kita melawan dosa. Iya. Ini juga mendorong kita untuk membaca kitab suci dengan mata yang terbuka terhadap makna alegoris dan spiritual. Iya, jadi ya aplikasinya ya kamu baca kitab suci misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu aplikasi. Kontribusi, coba baca lagi. Teks ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tradisi penafsiran Alkitab. Hmm. Ini menawarkan wawasan yang berharga tentang hubungan antara hukum Taurat dan Injil, Iya. serta pentingnya pertumbuhan spiritual dan bimbingan ilahi. Pendekatan alegoris Gregorius memperkaya pemahaman kita tentang teks-teks kuno dan relevansi abadi bagi kehidupan manusia. Iya, nah kalau kontribusi ini ya kamu tinggal masukin aja. Apa kontribusi yang dihasilkan? Ya, dia memberikan kita satu wawasan tentang ada hubungan nih antara hukum Taurat dan Injil dan pentingnya pertemuan spiritual dan bimbingan ilahi. Nah, ini di sini pendekatan alegorius dari alegoris dari Gregorius gitu. Ya. Nah, kamu tinggal misalnya kalimat kontribusi itu kan berarti apa? Penutup ya. Ya, seperti ini. Nah, penutupnya ini di konklusinya ini kalimat apa? Kontribusi. Ya, kamu tinggal tambahin di sini. Oke, ini warna hijau. Nah, sekarang warna merahnya apa nih? Misalnya ini. Warna merahnya apa dong? Topiknya. Tentang apa ini? Nah, kamu ini tentang apa ini? Iya, peperangan melawan bangsa Amalek kan ini tadi. Iya kan? Ini topiknya kan ini tadi. Battle with Amalek. Yang atau tadi mana ya tadi ya? Nisa. Ini nih. Topiknya apa ini? Peperangan bangsa Amalek. Nah, kamu tulis di sini. Topiknya warna merah. Ya kan? Peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ini topiknya tentang ini. Nah, berarti ada evidence, ada kalimat-kalimat misalnya analisisnya, lalu ada kontribusinya. Ya. Nah, evidence-nya di sini kamu ambil dari misalnya di sini siapa? Nisa. Ya, bukunya itu tahun berapa itu? Terjemahan dari ambil terjemahannya ini ya. Ini kan ada nih. Gregory Nisa tahun 78 punya ini ya, terjemahan dari Abraham Mahelbel dan Everett Ferguson. Tahun 78. Pakai standar apa? Oke. Saya sekarang pikir mau pakai apa aja lebih ringkas daripada turabian gitu panjang sekali. Nah, jadi kayak gini. Nisa tahun 1978. Nah, berarti nanti di daftar pustakanya akan muncul buku ini. Ya. Nisa tahun 78 itu maksudnya buku apa ini? Oh, buku terjemahan dari Abraham ini. Tahun 78 ya. Nah, itu format kalau pakai APA atau apa. Nanti paper kalian tuh boleh ya pakai ini aja simple. Saya rencana memang mau beralih ke model apa yang lebih praktis gitu. Jadi nggak perlu pakai catatan kaki. Ya, lebih gampang pakai gini ya. Ya, kalau kutipan buku gue Nisa 1978 gitu. Oke. Nah, ini topiknya ini. Jadi memang topiknya boleh di akhir ya. Setelah kamu udah selesai sampai kontribusi, nah kamu baru tentukan, oh ini topiknya tentang ini gitu. Dari hasil ini. Atau di awal juga nggak apa-apa, tetapi kamu dapat evidence-nya, kamu uraikan. Oke, ini ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau topik-topik seperti ini kan ini topik paragraf ya.
tergantung nanti evidensia analisisnya bagaimana gitu. Nah, topik ini. Tapi kalau misalnya topik besarnya kan kamu sudah ada nih, misalnya keluaran tadi ya, misalnya ya 19 keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ini. Ini kan kalau saya bikin gini semua ini udah mencakup 17, 8 sampai 16 di sini. Kalau ini topik besarnya ya. Kalau kalian misalnya topik kecilnya 17 ayat 8. Nah, kan ada topiknya lagi apa? Melawan Amalek misalnya di sini. Ya, baru nanti ada paragraf-paragraf topik-topik kecilnya lagi. Oke? Ya, jadi kalau ini keluaran 17:8. Nanti topik subtopiknya lagi ada topik subtopik. Nanti subtopiknya dibagi-bagi lagi gitu maksud saya. Ya. Oke, ini contoh. Misalnya sekarang kita ke buku ini deh. Nah, buku ini pertama dia ada kasih overview gambaran umum ya. Lalu baru ada detail-detailnya. Nah, ini saya udah terjemahkan, coba kita baca ya. Misalnya kamu mau bahas Amalek, tapi ambil dari buku ini gimana caranya. Gitu ya. Ini edit. Nah. Mana tadi yang ini ya? Oke. Coba kita baca. Siapa yang belum baca nih? Raymond ya. Coba baca Raymond. Nih, gambaran umum dulu. Nama Amalek berarti bangsa yang berdosa. Ya. Amalek menolak maksudnya bangsa Israel yang harus ditaklukkan oleh salib Kristus dengan Agustinus. Ya. Ketika mata kita terangkat dalam pikiran Dan dan tangan kita terangkat dalam perbuatan, maka musuh-musuh kita akan ditaklukkan. Itu menurut Agustinus. Bagaimana kita mempersenjatai diri kita untuk melawan si jahat? Kita melakukan seperti yang dilakukan Musa. Musa melakukan pekerjaannya dengan penuh pertimbangan dan dengan penuh kebajikan. iya. Batu yang menopang Musa adalah Kristus. Mengapa Musa dulu ketika berdoa, padahal doa seharusnya dilakukan dengan berlutut atau bersujud? Musa adalah tipe, Kristus adalah kebenaran. Iya. Tanda salib dapat dilihat di mana-mana. Perikop ini menggambarkan kebenaran Kristus. Peperangan berlangsung hingga malam hari dan Kristus mati pada malam hari. Nah, kamu lihat semua tipologi. Justin Martyr, Gregory the Great, Tertullian, Nazianzus, Ambrosius, apalagi Agustinus. Ya kan? Kamu lihat peperangan kalau tadi Nisa apa? Peperangan dengan Amalek, peperangan spiritual ini. Tangan makin tinggi berarti spiritual makin sulit. Tanganmu rendah ya kamu hanya literal aja gitu. Nah, kalau menurut Agustinus apa? Peperangan dengan bangsa Amalek ini adalah peperangan yang ditaklukkan oleh salib Kristus menurut dia. Kalau Gregory dari Nazianzus, dia mengatakan apa nih? Oke, nanti kita baca di bawah nih ya. Nah, terus kalau Ambrosius, Justin Martyr, Tertullian, Gregory the Great, nah ini semua punya pandangannya ini. Coba kita baca ya. Baca lagi. Kemudian Coba baca ayat 17 ayat 8, coba baca dulu ayatnya. Keluaran 17 ayat 8. Lalu oke, coba baca. Ini 8 sampai 10 ya, baca lagi. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang dari kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.
Oke, ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Iya, oke. Coba dari sini baca. Raymond. Kemudian datanglah orang Amalek. Amalek berarti bangsa yang berdosa. Tidak ada kejahatan yang lebih ditentang oleh hukum ilahi daripada kesombongan. Roh yang paling sombong itu menjadi penghalang bagi hal-hal yang di atas dan perantara bagi hal yang di bawah. Dengan demikian, ia menerima kekuatan dominasi yang lebih besar. Kecuali jika seseorang menghindari jerat rahasia yang dipasangnya dengan menempuh jalan yang berbeda. Jika ia secara terbuka mengaku di tengah-tengah orang berdosa, ia sama seperti Amalek. Dengan perlawanannya, ia menolak jalan menuju tanah perjanjian. Ia kemudian harus dikalahkan oleh salib Kristus yang telah digambarkan oleh tangan Musa yang terulur. Nah, ini memang kutipannya cuma satu dari Agustinus ya. Nah, dia mengatakan apa di sini? Amalek itu adalah bangsa berdosa. Simbol dari bangsa berdosa yang ditentang oleh hukum ilahi. Ya. Nah, ini menjerat kita katanya. Ya. Oke. Terus ayat 11. Coba baca lagi. Eka gantian. Musa mengangkat tangannya. Coba baca ayatnya dulu. Ayat 11 sampai ya ayat 11 saja ya. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat dari Israel, tetapi apabila yang menggunakan tangannya, lebih kuat Amalek. Itu maksudnya apa ini? Coba lihat. Musa mengangkat tangannya sebagai persembahan. Origen, sebab dengan demikian, apabila mata terangkat oleh pikiran dan perenungan, dan tangan terangkat oleh perbuatan-perbuatan yang mengangkat dan meninggikan jiwa, sama seperti Musa mengangkat tangannya, maka orang akan berkata, mengangkat tanganku sama seperti pengorbanan petang hari. Dengan demikian orang Amalek dan segala musuh yang tidak kelihatan akan ditumpas, dan akal budi orang Israel dalam diri kita akan menang. Nah, itu Origen. Jadi kalau tangan terangkat itu apabila Pak? Matamu terangkat, pikiranmu terangkat, perenunganmu terangkat oleh perbuatan-perbuatan yang mengangkat dan meninggikan jiwa. Ya, ini sama seperti kayak Musa mengangkat tangannya, maka menang. Ya kan? Di ayat 11 itu kan. Begitu turun, Amalek yang kuat. Begitu tangan Musa terangkat, Israel yang kuat. Nah, ini kan aneh kan? Kok ada perang kayak gini nih? Nah, ini sebenarnya perang rohani. Ya. Nah, nanti ada cerita tentang tembok Yeriko lagi. Nah, itu kamu cari apa tuh maksudnya. Ya. Oke, ini menurut Origen. Coba Nazianzus. Bagaimana cara melakukan senjata? Gregorius dari Nazianzus. Akan tetapi untuk peperanganku sendiri, aku bingung jalan mana yang harus kukejar, persekutuan mana, kata-kata hikmat mana, anugerah mana yang harus kupersiapkan, dengan perlengkapan apa yang harus kupersenjatai untuk menghadapi tipu muslihat sejahat. Apa yang harus lakukan adalah melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas gunung, supaya salib yang dilambangkan dan digambarkan dengan cara itu dapat menang. Nah, kalau Nazianzus menyoroti apa? Ayat 11 ini. Ini cara menaklukkan si jahat. Dia kan udah kasih topik ini. Tahu nggak? Ini namanya kalimat topik. Nah, baru dia kasih penjelasan. Oke, apa penjelasan dari Gregorius ini? Nah, cara menaklukkan si jahat apa dia jelaskan? Ada perlengkapan apa yang harus kupersenjatain? Apa itu? Untuk mengalahkan tipu muslihat si jahat. Yang Musa lakukan adalah apa? Iya, dia naikkan tangannya ke atas gunung kan? Berarti di sini mengalahkan si jahat itu maksudnya apa? Hah? Nih, salib yang dilambangkan digambarkan dengan cara itu dapat menang. Nah, berarti apa? Persenjataanmu adalah salib. Karena salib itu yang terangkat ke atas. Ditaruh di atas. Misalnya di gereja itu ya. Salib kan jarang taruh di pojok, enggak ada kan? Ada yang taruh salib di sudut gitu. Selalu di atas. Itu lambang dari tangan Musa yang terangkat. Itu lambang dari apa?
menang atas si jahat. Jadi harus posisinya di atas. Nah, kalau kita mau menang, ya kita harus merenungkan salib itu yang di atas. Oke? Nanti Eka. Nah, coba ayat 12. Sekarang baca nih, kembali ke Hizkia, baca ayat 12. Ayat Iya, ayatnya aja. 12 sampai 16 dah. Maka pendaklah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah kan lama-lama tangan Musa kan capek. Tapi ternyata ada cara ini, gitu loh. Nanti kamu jelasin, memang sulit ya. Kalau bikin implikasinya kan tadi sulit ya. Tapi ternyata selalu ada solusi. Kayak Musa angkat tangan ngomong sampai ada solusi ini. Nah, tentu kita tahu sulit tapi ada kasih karunia, ada belas kasihnya. Ya, nah itu loh. Nanti kamu lihat ya. Coba baca lagi. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari golongannya. Terus? Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Iya. Nah, maksudnya apa ini? Coba baca Manner. Kemenangan melalui keberanian. Ambrosius, Musa menunjukkan hal ini ketika tangannya menjadi begitu berat sehingga Yosua bin Nun hampir tidak dapat mengangkatnya. Oleh karena itu bangsa itu menang ketika mereka melakukan pekerjaan dengan tidak sembarangan, tetapi dengan penuh pertimbangan dan kebajikan, bukan dengan jiwa yang goyah dan bukan dengan mata yang goyah, tetapi dengan kemantapan hati yang teguh. Nah, Ambrosius mengatakan apa di sini? Kemenangan melalui keberanian. Keberanian apa ini? Iya. Jadi mengandalkan apa di sini? Kebajikan. Ya, ini kata Ambrosius. Coba baca lagi. Musa melambangkan salib. Iya. Justin Martyr sebenarnya bukan karena Musa berdoa agar bangsanya menang, tetapi karena ketika nama Yesus berada di garis depan pertempuran, Musa membentuk tanda salib. Nah, jadi kalau martir, tangan terangkat itu lambang dari salib. Berarti Yesus yang berada di garis depan pertempuran. Terus? Siapakah di antara kamu yang tidak tahu bahwa doa yang paling berkenan di hadapan Allah adalah doa yang diucapkan dengan ratapan dan air mata? Tetapi pada kesempatan ini Musa atau siapapun setelahnya tidak berdoa dengan cara seperti itu. Dia duduk di atas batu. Dan saya telah menunjukkan bahwa batu itu pun adalah simbol dari Kristus. Iya, duduk di atas batu. Berarti apa? Batu itu simbol dari Kristus. Duduk di atas fondasi Kristus. Ya tadi seperti saya bilang, fondasinya apa? Kristus. Kita belajar Kristus ini. Terus Tertulian, coba Jessica. Tetapi sekarang kita kembali kepada Musa. Aku sedang bertanya-tanya di hatinya pada saat Yosua berperang melawan orang Amalek, berdoa sambil duduk dengan tangan terbentang. Padahal dalam keadaan betis, dia seharusnya lebih baik pasti memuji doanya dengan berlutut dan tangan memukul-mukul dadanya dan wajahnya bersujud di atas tanah. Kecuali di sana, di mana nama Tuhan Yesus menjadi tema pembicaraan, dipanggilkan untuk masuk ke dalam daftar suatu hari nanti sendirian melawan iblis. Figur salib juga diperlukan. Figur yang melalui Yesus akan memenangkan kemenangan. Iya. Jadi kalau Tertulian ngomong apa di sini?
doa sambil duduk dengan tangan terentang. Itu maksudnya apa? Kan Musa itu ya, kalau di ayat 12 itu kan gitu. Tangannya capek. Lalu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa. Jadi tangannya disandarin apa? Batu. Lalu Musa apa? Duduk di atasnya, di atas batu itu. Ya. Tapi juga ada siapa itu? Harun dan Hur menopang. Oh, salah. Musa menjadi di atas batu, baru tangannya ditopang oleh siapa? Kedua tangannya. Kedua tangannya siapa yang ditopang? Harun dan Hur. Nah, ini maksudnya apa ini kalau menurut Tertullian? Doa sambil duduk dengan tangan terentang, kok sambil duduk padahal keadaannya begitu penting. Genting, maksudnya penting. Ya. Oke, harusnya kan doanya berlutut, memukul-mukul dada, bersujud gitu ya. Kok Musa malah duduk di atas batu, santai banget gitu. Terus tangannya ditopang lagi. Gitu. Ya kan? Nah, padahal keadaan genting lagi perang nih. Nah, Tertullian ngomong apa? Hah? Di sini dia ngomong apa? Kenapa? Karena dia membentuk sikap apa? Salib, yaitu Kristus. Jadi Musa jadi hanya membentuk tipenya Kristus, lalu Kristuslah yang berperang. Ya, Tuhan Yesusnya yang berperang ini. Dia dimasukkan, jadi ini artinya jadi satu simbol bahwa hanya Kristus satu-satunya yang bisa sendirian melawan iblis. Ngerti maksudnya? Lagi perang nggak perlu banyak pasukan, cukup Musa kasih duduk, yang penting tangan terangkat. Memang lama-lama capek, ya udah kasih duduk, lalu tangannya ditopang. Nah, ini satu simbol apa tadi? Tertullian bilang simbol hanya Tuhan Yesus yang bisa sendirian berperang melawan iblis. Itu ya. Oke. Coba Jessica baca lagi. Jika dibandingkan dengan Kristus, Kristus pun mengatakan inilah bagaimana tipe dibandingkan melalui Musa, tetapi kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dan lagi di Gunung Sinai ketika orang berperang melawan orang Ibrani, tangan Musa ditopang dipegang oleh Harun dan Hur yang berdiri di kedua sisinya. Tetapi Kristus ketika dia datang, dia sendiri memegang tangannya yang terkulur di atas kayu salib dengan kuasanya sendiri. Apakah Anda melihat bagaimana tipe telah diberikan dan kebenaran telah datang? Tipe itu maksudnya tipologinya. Lihat tuh kan? Berarti Musa yang duduk berdoa dengan tangan terentang itu tipologi apa? Kristus yang datang terulur di tangannya terulur di atas kayu salib. Paham? Nah, ini Musa disanjingkan dengan Kristus. Jadi yang berperang itu sebetulnya apa? Kristusnya atau Allahnya gitu. Ya. Musa perannya apa? Menjembatani bangsa Israel dengan Kristus. Oke. Coba baca lagi nota. Pada pasarnya kita melihat salib, Maximus dari Turin, ketika tangan Musa terangkat, kapalnya ditaklukkan. Ketika mereka turun sedikit, dia menjadi kuat. Ya. Layar-layar kapal dan ujung-ujung layar bergerak dalam bentuk salib kita. Burung-burung juga ketika mereka diterbangkan ke ketinggian dan terbang di barat, meniru salib dengan sayapnya yang terentang. Dia itu sendiri adalah salib, dan begitu pula kemenangan yang menghiasi kemenangan. Kita harus memilikinya bukan hanya di dahi kita, tapi juga di dalam jiwa kita, supaya dengan perlengkapan itu kita dapat menginjak-injak si penipu dan si ular. Di dalam Kristus yaitu sebagai dia kemudian sampai selama-lamanya. Nah, kalau Maximus dari Turin ngomong apa? Sama ya kan? Itu menunjukkan kepada siapa? Salib.
Oke, berikutnya Gregorius Agung. Coba Ari baca. Musa Musa. dan Batu itu adalah hukum Taurat dan Kristus. Gregorius Agung, ketika Musa duduk di atas batu itu, dia menggambarkan hukum Taurat yang bertumpu pada jemaat. Tetapi hukum ini memiliki tangan yang berat, karena hukum ini tidak berurusan dengan belas kasihan dengan mereka yang berdosa, tetapi memperlakukan mereka dengan sangat keras. Harun berarti gunung kekuatan, dan Hur berarti api. Nah, itu dia. Kamu lihat ya. Batu berarti apa di situ? Musa duduk di atas batu. Itu artinya apa? Hukum Taurat yang bertumpu pada jemaat. Nah, terus apa lagi? Ada Harun dan Hur di situ. Gambaran apa? Gunung kekuatan dan api. Maksudnya apa itu? Coba baca. Siapakah yang dimaksud dengan gunung kekuatan? Penulis kita dan tentang yang Nabi berkata akan terjadi pada hari terakhir bahwa gunung kekuatan Tuhan akan ditegakkan sebagai yang tertinggi di antara gunung. Ya, dan siapakah yang digambarkan dengan api? Selain Roh Kudus yang tentangnya penulis kita berkata, aku datang untuk melemparkan api ke atas bumi. iya. Jadi Harun atau gunung kekuatan itu maksudnya apa? Siapa yang dimaksud dengan gunung kekuatan? Penebus kita. Ya kan? Yang tentangnya Nabi berkata gitu. Lalu yang dimaksud dengan api itu siapa? Roh Kudus. Oke, terus? Harun dan Hur menopang tangan Musa yang berat dan membuatnya lebih ringan dengan hukuman mereka. Demikian pula pengantara antara Allah dan manusia yang datang dengan api Roh Kudus. Menyatakan bahwa perintah-perintah hukum Taurat yang berat yang tidak dapat dipikul jika dipahami secara harfiah menjadi lebih dapat ditoleransi oleh kita jika dipahami secara rohani. Seolah-olah yang membuat tangan Musa menjadi ringan ketika ia mengubah berannya perintah-perintah hukum Taurat menjadi kekuatan yang berasal dari pengakuan. Iya, maksudnya ngerti ya. Jadi Musa mengangkat tangan itu kan makin lama makin berat. Kita kalau menjalankan hukum Taurat secara literal itu berat. Harus jalani secara rohani. Tetapi dengan penuntun Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya. Ya, ini lihat cara kreatif Bapak Gereja menafsirkan itu. Oke. Terus siapa lagi nih? Fitri. Di atas kayu salib sampai petang Justin Martil, ya. Selain itu, fakta bahwa Nabi Musa tetap berada di atas kayu salib sampai petang hari. Ketika kedua tangannya dipegang oleh Harun dan Hur adalah serupa dengan tanda ini, karena Tuhan juga tetap berada di atas kayu salib sampai petang hari. Ketika ia dikuburkan, kemudian ia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, sampai petang itu simbol dari apa? Penyaliban Kristus, ya, yang sampai dia kuburkan sampai hari sampai mati dan dia dikuburkan. Nah, seperti tangan Musa tadi itu. Ya. Oke, ini kalau dari Justin Martin. Nah, saya mencoba ini ya, kita coba ringkas ini semua sebetulnya tentang apa ini? Tentu topiknya ini tadi. Ya, peperangan melawan bangsa Amalek. Tapi kan ceritanya seru gitu loh. Seperti apa? Nah, ini kamu mesti ringkas poin-poin pentingnya yang kamu dapat apa? Namanya ringkas. Kamu bisa ambil poin-poin pentingnya saja. Apa misalnya yang kamu dapat? Manner. Adanya Kristus sebagai pribadi yang berperan melawan. Iya, Kristus berperang melawan Amalek, ya kan? Karena Musa itu membentuk simbol Kristusnya, ya kan? Oke, apa lagi? Tadi ini yang kamu bacakan banyak nih, pasti ada banyak poin penting kan? Apa lagi? Nih, Hizkia apa?
bahwa Musa yang mengangkat tangannya itu adalah sebagai lambang dari salib Kristus. Oke, salib Kristus. Oke, apa lagi? Nih, Jessica. Hmm? Salib posisi Musa salib itu menunjukkan bahwa peristiwa yang berperang dan hanya itu sebetulnya yang akan berperang. Iya. Oke. Terus apa lagi poin tadi? Nota. Misalnya batu itu Kristus, ya kan? Harun dan Hur itu tadi apa? Melambang penebus dan Roh Kudus yang senantiasa menolong kita dan sebagainya. Oke, itu dia poin-poin penting ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Ringkasannya ini. Coba baca ini. Fitri, ringkasan. Teks ini menyajikan penafsiran alegoris dari pertempuran antara orang Israel melawan Amalek yang dipimpin oleh Yosua dengan Musa berdoa di atas bukit. Iya, terus. Peristiwa ini ditafsirkan sebagai representasi perjuangan rohani melawan dosa. Nah, ini tadi, ya kan? Terus? Dengan Musa melambangkan hukum Taurat, Yosua melambangkan Yesus Kristus dan Amalek melambangkan kejahatan. Oke, terus? Tangan Musa yang terangkat ditafsirkan sebagai simbol salib Kristus. Iya. Jadi, bentar. Musa itu lambang dari hukum Tauratnya. Yosua itu Kristusnya yang pergi berperang melawan iblisnya dengan dia mati dan bangkit itu kan. Amalek ya kejahatannya. Tangan Musa yang terangkat tuh simbol apa? Salib Kristus. Oke, terus? Yang mengalahkan kejahatan. Batu tempat Musa duduk diartikan sebagai Kristus. Nah, itu. Terus? Yang menjadi dasar bagi hukum Taurat. Terus? Kemenangan Israel atas Amalek dikaitkan dengan doa Musa dan hukuman Harun dan Hur. Nah, yang tadi kan? Terus? Yang ditafsirkan sebagai representasi dari Kristus dan Roh Kudus yang membantu manusia dalam perjuangan rohani mereka. Nah, itu dia. Ini poin-poin pentingnya. Jadi ada Harun dan Hur itu ditafsirkan sebagai apa? Representasi Kristus dan Roh Kudus kan? Ini kata siapa tadi? Ini Gregorius Agung. Jadi kamu lihat ya. Ini masalah pertempuran rohani ini. Pertempuran melawan Amalek ini pertempuran melawan dosa. Oke? Dengan Musa adalah hukum Tauratnya, Yosua itu Yesus Kristusnya, Amalek itu kejahatannya. Tangan Musa itu simbol dari salib Kristus yang mengalahkan kejahatan. Batu itu simbol dari Kristusnya. Ya, Musa simbol dari hukum Tauratnya gitu. Kemenangannya dikaitkan dengan apa? Kemenangan atas dosa melalui Harun dan Hur tadi. Ya, representasi dari Kristus dan Roh Kudus. Oke. Nah, kalau analisisnya ya apa nih? Coba baca Raymond. Teks ini menggunakan pendekatan psikis alegoris, di mana peristiwa-peristiwa sudah dalam kita ditafsirkan sebagai simbol-simbol kebenaran rohani. Analisis ini mendekatkan pentingnya perjuangan rohani melawan dosa dan Tuhan akan bantuan ilahi dan perjuangan. Iya, itu dia. Kan dari ringkasan tadi ini masalah melawan dosa. Terus? Teks ini juga menyoroti hubungan antara hukum Taurat dan Kristus. Iya, Musa dan Yosua itu dalam arti ini hukum Taurat dan Kristus. Terus? Dengan hukum Taurat dipandang sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus dan Kristus dipandang sebagai penggenapan hukum Taurat. Nah, ini jadi 2 poin penting tadi ini ya. Ini di balik peperangan itu ada perjuangan rohani, tapi juga ada masalah hukum Taurat dan Kristus di sini. Oke, baca lagi. Ini novelty-nya, coba. Penafsiran alegoris adalah pendekatan umum dalam teologi Kristen awal, terutama di kalangan umat gereja. Pendekatan ini memungkinkan para teolog untuk menemukan makna-makna rohani yang lebih dalam teks-teks Alkitab dan menghubungkannya dengan pengalaman Kristen. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena dapat mengarah pada interpretasi yang subjektif dan ini Stenaudian yang kira-kira saya karang aja gitu ya.
Maksudnya ya namanya state of the art itu selalu ada gapnya. Penelitian ini subjektif, spekulatif. Tapi gapnya di mana coba nih? Teks ini, meskipun memberikan wawasan yang kaya tentang makna spiritual dari pertempuran melawan Amalek, juga mencerminkan keterbatasan pendekatan alegoris. iya. Beberapa interpretasi mungkin tampak dipaksakan atau tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks kita itu sendiri. Oke, jadi kalau kamu mencari state of the art itu ibaratnya kamu cari kelemahan orang. Ya. Ini saya kasih contoh aja, tapi dalam paragraf nggak perlu masuk. Ingat ya, ini maksudnya kalau kamu nanti mau nulis di pendahuluan di jurnal itu perlu ada. Tapi kalau di dalam paragraf nggak perlu, ya. Nah, dengan kelemahan yang ada ini, maka kamu dapat nih, kamu bisa ngisi gapnya. Apa ini? Coba baca. Meskipun penafsiran alegoris tentang pertempuran melawan Amalek itu hal baru, teks ini menawarkan beberapa wawasan baru. Nah, dari teks yang di atas, dari misalnya dari Chrysostom dan sebagainya ada hal baru. Misalnya apa? Misalnya, penekanan pada hubungan antara hukum Taurat dan Kristus. Nah, itu dia. Terus? Dengan hukum Taurat dipandang sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus adalah tema yang penting dalam teologi Kristen. Nah, Selain itu, penafsiran tentang batu tempat Musa duduk sebagai simbol Kristus memberikan dimensi baru pada pemahaman tentang peran Kristus sebagai dasar bagi hukum Taurat. nah, ini hal baru yang nggak ada di sini, yang nggak ada di state of the art itu hal barunya. Misalnya apa? Ada hubungan antara hukum Taurat dan Kristus. Ini hukum Taurat dipandang sebagai persiapan tentang kedatangan Kristus. Lalu ada lagi apa? Musa yang duduk di atas batu, simbol dari Kristus. Ya, ini misalnya kontribusinya ya. Ini penafsiran tentang batu tempat Musa duduk sebagai simbol Kristus memberikan dimensi baru pada pemahaman tentang peran Kristus sebagai dasar bagi hukum Taurat. Kan Musa, hukum Taurat dia. Tapi dia duduk di atas batu itu. Nah, batu itulah Kristus ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Ada hubungan antara hukum Taurat dan Kristus. Di mana hukum Taurat dipandang sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus, atau Kristus memberikan dimensi baru pada pemahaman tentang peran Kristus sebagai dasar bagi hukum Taurat. Fondasi dari hukum Taurat, fondasinya atau dasarnya adalah Kristus, hukum Tauratnya itu Musa. Nah, jadi hukum Taurat itu didudukkan di atas Kristus sebagai fondasi atau dasar tadi. Ya, nah ini hal yang baru. Lalu dari situ apa implikasinya? Coba baca Eka. Teks ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kehidupan Kristen. Pertama, ini menekankan pentingnya perjuangan rohani melawan dosa. Kebutuhan akan bantuan ilahi dalam perjuangan. Iya, itu implikasi itu dampaknya ya. Berarti harus berjuang melawan dosa, butuh pertolongan ilahi. Terus? Kedua, ini menyoroti hubungan antara hukum Taurat dan Kristus. Menunjukkan bahwa keduanya penting dalam rencana keselamatan Allah. Iya, terus? Ketiga, ini mendorong pembaca untuk mencari makna spiritual yang lebih dalam teks-teks Alkitab. Nah, maksudnya tadi itu. Ya, jangan cuma literal. Yang kalau gitu aplikasinya apa? Ajaran-ajaran dalam teks ini dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Pertama, kita diingatkan akan pentingnya berjuang melawan dosa dan mencari bantuan Tuhan dalam perjuangan ini. Iya, terus? Kedua, kita didorong untuk memahami hubungan antara hukum Taurat dan Kristus, menghargai keduanya sebagai bagian dari hukum Allah. Iya, terus? Ketiga, kita diundang untuk membaca Alkitab dengan mata yang terbuka terhadap makna spiritual yang lebih dalam. Nah, jadi baca Alkitab, carilah spiritual meaning-nya atau makna spiritualnya. Ya, nah ini aplikasinya. Kontribusi. Teks ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang teologi Kristen awal dan pendekatan alegoris terhadap Alkitab. Ini menawarkan wawasan yang kaya tentang makna spiritual dari pertempuran melawan Amalek dan hubungan antara Taurat dan Kristus. Teks ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang Kristen saat ini, mengingatkan mereka akan pentingnya perjuangan rohani dan kebutuhan akan bantuan ilahi. Iya, jadi kontribusinya apa? Memberikan pengetahuan atau pemahaman kita yang berharga tentang atau yang kaya tentang apa? Makna spiritual dari pertempuran melawan Amalek, tapi juga ada hubungan antara hukum Taurat dan Kristus, itu kontribusinya.
Nah, kamu coba lihat di situ ya. Apa kalimat-kalimat ini mulai dari ringkasannya, analisisnya, gitu ya, sampai pada kontribusinya itu makin mengerucut jadi dua. Yang penting apa ini? Pertempuran spiritual dan hubungan hukum Taurat dan Kristus. Gitu. Oke. Nah, ini bahan yang kamu bisa pakai nanti untuk menjelaskan langkah yang ke-6. Ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Jadi kalau bikin paragrafnya udah, kamu tinggal kasih topik, nanti tinggal kutip nih. Misalnya kutipnya kamu dari ringkasan ya. Nah, lalu kamu bisa jelaskan kalimat analisisnya atau novelty-nya, terus kasih kontribusinya gitu. Ada? Kalau nggak ada, kita coba misalnya cry center-nya sekarang. Ya. Coba baca ayat 11. Ini bisa ambil satu contoh ayat 11 ya. Rizky ya baca. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, kaitkan dengan teks lain. Misalnya apa? Caranya gimana yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan misalnya apa? Iya, coba lihat yang kanan dulu. Nih, ayat 11 itu dikaitkan dengan apa? Ini, di sini lihat. Ya kan? Misalnya apa? 1 Timotius 2 ayat 8. Coba baca. Rizky ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengangkat tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, hubungkan dengan doa mengangkat tangan. Nah, sekarang saya mau kalian coba kaitkan 1 Timotius 2:8, tapi kasih, ini kan 1 Timotius 2:8 kan jadi evidence kan? Coba kasih kalimat analisisnya. Apa hubungannya? Misalnya Keluaran 17 ayat 11 dengan 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, kamu lihat dulu. Coba baca dulu 1 Timotius 2 ayat 8. Karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya. Nah, mirip dengan Musa kan? Terus? Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, ini instruksi Paulus kepada siapa nih? Timotius kan? Bagaimana harusnya orang Kristen itu berdoa. Ya, nah mengangkat tangan itu adalah doa yang sebetulnya simbol dari doa yang bagaimana ini dikaitkan kalau misalnya dengan Keluaran 17 tadi. Kalau di situ dikatakan tanpa perselisihan, tanpa marah, ini berarti doa yang bagaimana ini? Kan di situ dikatakan tanpa marah dan perselisihan. Tapi angkat tangan, ini menekankan pentingnya doa yang bagaimana? Doa yang tanpa marah, tanpa perselisihan, nggak ada lagi gangguan-gangguan dari luar itu. Ini doa yang semata-mata apa?
Kita hanya lihat ke atas saja. Perselisihan kan pasti dengan sesama, ya kan? Terus marah pasti juga dengan sesama, atau dengan diri sendiri, dengan orang lain, ya kan? Jangan itu, buang itu semua. Tapi angkatlah tanganmu. Angkat itu berarti lihat ke atas. Berarti ini doa yang semata-mata namanya apa? Seperti kayak Musa. Doa yang semata-mata hanya bergantung atau melihat kepada Tuhan. Nah, ini doa yang sebetulnya tulus sepenuh hati kepada Tuhan. Ya kan? Nah, kamu bisa nambahkan kalimat itu. Jadi doa ini atau kedua ayat ini menekankan pentingnya apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam Keluaran, kemenangan Israel bergantung kepada apa? Tindakan Musa mengangkat tangannya. Kan gitu kan? Nah, ini melambangkan apa? Tadi, Tuhan yang berperang sebetulnya. Yaitu tadi salib Kristus, Kristuslah yang berperang gitu. Ya kan? Nah, kalau dalam 1 Timotius tadi apa? Doa itu haruslah apa? Iya, kemenangan kita melawan dosa, melawan maut akan tercapai kalau kita bergantung kepada Tuhan. Nah, itu satu. Ya, ada lagi? Kalau doa Musa kan hasilnya apa? Kemenangan. Ya kan? Nah, kalau Paulus di sini apa? Doa itu tanpa marah, tanpa ini, ya ini doa yang juga membawa kemenangan. Ya, doa yang efektif yang membawa kemenangan. Kemenangan apa? Atas dosa. Ya. Terus apalagi yang kamu bisa dapat ini? Misalnya ini kan doa yang tanpa disertai kemarahan dan perselisihan. Nah, tadi saya katakan tadi satu sasi mengangkat tangan bergantung kepada Tuhan, tapi tanpa disertai perselisihan dan kemarahan. Ini doa yang bagaimana? Hah? Kayak Musa tadi tangannya terangkat, fokusnya kepada Tuhan. Tetapi capek dikasih topangan, dikasih duduk. Nah, kalau Paulus menghubungani tangan yang terangkat tadi doa yang fokusnya kepada Tuhan, tapi tanpa disertai perselisihan dan kemarahan. Itu artinya apa? Tadi bergantung pada Tuhan, ya. Jadi benar-benar fokus kepada Tuhan. Nah, ini kalimat analisis kamu bisa dapat 3. Misalnya nih, fokus pada Allah. Satu. Yang kedua, ini efektif nih, dapat kemenangan lawan dosa. Yang ketiga apa? Sikap hati, tanpa marah, tanpa selisih. Ini apa? Benar tulus. Ya, nah, ini sikap hati yang tulus, yang apa? Yang penuh sungguh-sungguh, misalnya gitu. Ya, yang doa yang apa? Sikap hati yang benar. Nah, ini misalnya di 3 poin ini, kita ya. Gitu. Nah, apa novelty dari sini? Oh, ternyata doa itu, nah kamu dapat nih, ternyata doa itu apa? Ternyata doa itu satu, fokusnya kepada Tuhan, sikap hatinya mesti benar, dan doa itu membuat kita menang melawan dosa. Bukan hanya sekedar memenuhi keinginan kita aja, tapi doa itu menang melawan Amalek. Sama seperti doa Musa melawan Amalek. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi efektif ini bukan doa kita hanya dijawab Tuhan aja.
tetapi menang melawan Bosra. Ya, gimana? Pusing? Enggak sulit. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Dengan ayat lain ya. Oke. Coba kita kembali teks Keluaran tadi. Keluaran 17. Tadi yang 1 Timotius itu udah paham belum? Hah? Udah paham ya? Jadi ayat 11. Coba yang menarik di sini kita kaitkan nanti dengan di ayat 11 udah dengan ayat misalnya yang tadi yang duduk di atas batu itu mana ya? 17 ayat 12 ya. Nah, misalnya nih. Keluaran 17 ayat 12. Ini banyak nih ayatnya nih. Kalian pilih yang mana yang kalian kaitkan. Misalnya coba dengan misalnya paling jelas ini ayat 10 ya, 17 ayat 10, Keluaran 24, Yesaya 35 ayat 3. Nah, coba ini. Dengan Keluaran Yesaya 35 ayat 3, coba baca. Keluaran 35 ya. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang menusuk dan temukanlah lutut yang goyang. Iya. Kuatkanlah Tangan yang menusuk dan temukanlah lutut yang goyang. Nah, Yesaya 35 coba kaitkan apa kalimat analisisnya? Nih. Strengthen the weak hands. Kuatlah tangan yang lemah dan make firm the feeble knees. Teguhkanlah lutut yang goyah. Kalau ayat 12 tadi Musa kelelahan kan saat memimpin bangsa Israel melawan Amalek. Tangannya jadi penat, jadi berat sehingga dia tidak bisa angkat terus. Lalu ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Sehingga Musa bisa tetap terus berdoa. Dan bangsa Israel itu menang. Nah, kalau Yesaya di 35 ayat 3 itu apa? Ini kan pesan penghiburan kan dari Nabi Yesaya kepada umatnya yang sudah dibuang tadi. Ya kan? Nah, di sini Tuhan berjanji menguatkan mereka yang sudah dibuang ini supaya nggak goyah, nggak lemah gitu. Maka dikatakan kuatlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Nah, ini kan ayat ini saya berbicara penghiburan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, kalau kamu kaitkan kedua ayat ini, kamu nambah jadi dapat apa misalnya? Ternyata misalnya nih, hanya pertolongan dari Tuhan bangsa Israel itu menang. Pertolongan dari Tuhan itulah yang membuat kita jadi menang. Ya. Oke. Nah, tadi ini kan cerita tentang apa? Kalau kaitkan dengan Yesaya
Ini menonjolkan pertolongan Allah. Di saat kita lemah, di saat kita mau berjuang melawan dosa, terus di situ kita lemah, ya, askesis kita lemah, kebajikan kita lemah. Nah, di situ ada pertolongan Tuhan. Ayat referensinya apa? Yesaya tadi, di mana Tuhan memberi penghiburan kepada bangsa Israel di pembuangan. Oke? Nah, di sini Tuhan menegakkan, kamu lihat di situ ya, teguhkanlah lutut yang sudah goyah, tangan yang sudah lemah. Di situ maksudnya menegakkan mereka, menopang mereka yang sudah lemah dan goyah tadi. Itulah pertolongan Tuhan. Gitu. Ya, jadi apa novelty-nya? Kalau di Keluaran 17 ayat 12 itu pertolongan secara fisik. Perang itu kan fisik. Ya kan? Tapi oleh lisan itu juga perang rohani. Nah, kalau dalam Yesaya itu perang apa itu? Mental, spiritual. Karena bangsa Israel itu apa? Lagi terpuruk, lagi dibuang, ya kan? Nah, ini pertolongan lagi pertolongan Allah, ini pertolongan emosional, pertolongan jiwa, lutut yang sudah goyah, ya, kelelahan mental, ini pertolongan emosional. Jadi baik fisik, mental, jiwa, roh itu semuanya ditolong oleh Tuhan. Nah, itu hal yang baru. Ya, oke. Apa lagi? Jadi ayat ini hal baru yang kamu dapat, pertolongan Allah itu nyata, baik kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Rohani itu ya kayak rohnya, jiwanya gitu. Ya. Oke, contoh lain ya. Misalnya coba kaitkan dengan coba Keluaran 17:12 dengan 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Coba dengan ayat 14. Nih, menarik nih. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ya, nah ini dikaitkan misalnya nih dengan kejadian ini dengan Abraham. Coba baca Kejadian 22 ayat 14. Ini kalian yang analisis ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan disediakan. Nah, Keluaran Kejadian berapa itu? 22:14. Apa hubungannya? Coba kalian yang mikir dulu. Kejadian 22:14 itu tentang apa itu? Ini kan tempat Ishak dikorbankan kan? Ya kan? Tempat pengorbanan Ishak itu Abraham menamakan tempat itu apa? Tuhan menyediakan.
Nah, Musa juga sama, mendirikan tempat itu apa namanya? Tempat kemenangan atas Amalek itu dia kasih apa? Mendirikan mesbah, terus dia kasih apa namanya? Tuhanlah panci-panciku. Coba korelasikan. Tuhan menyediakan, Tuhan panci-panciku. Nah, konteksnya itu kan pengorbanan Ishak tidak jadi, tapi Tuhan menyediakan apa? Seekor domba pengganti Ishak. Ya kan? Tapi kalau Keluaran 17 ayat 15 tadi apa? Coba kita lihat ininya ya. Teks Ibraninya. Nih ya, Nisi. Oke. Yehova Nisi. The Lord is my banner. Tuhan adalah panjiku. Singular ya. Jadi jangan diterjemahkan jamak. Panji. Ini nggak tahu LAI yang lama. LAI yang baru udah diganti sama dia. Tuhan panjiku. Ya. Panji. Singular. The Lord is my banner. Tuhan adalah panjiku. Banner. Banner itu kayak apa ya? Panji ya, bendera gitu ya. Yehova Nisi. Nah, terus kalau Tuhan menyediakan apa? Yehova Jireh. Ya kan? Nah, apa hubungan Yehova Nisi dengan Yehova Jireh? Kalau tadi Yehova Nisi ini simbol peringatan pertolongan Tuhan kepada bangsa Amalek. Ya, kemenangan atas bangsa Amalek. Ke Yehova Jireh ini simbol apa? Pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan gitu. Ya kan? Nah, kalau hubungannya apa jadinya? Kalau kamu kaitkan berarti ini menunjukkan apa? Apa yang kamu dapatkan? Tuhan itu Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Berarti Tuhan itu apa? Kalau Keluaran 17:19 Tuhan itu sebagai pelindung, ya kan? Dari serangan musuh Amalek. Tuhan pelindung, Tuhan memberi kemenangan atas bangsa Amalek dalam peperangan. Tapi kalau Kejadian 22 itu Tuhan sebagai apa? Penyedia, pemelihara, ya kan? Bahkan dalam situasi yang sangat sulit, ketika Musa itu mau nancep si Ishak itu sangat sulit tuh, pergumulan batin kan tuh. Karena bunuh anaknya sendiri gitu. Ya, tetapi Tuhan ternyata menyediakan. Tuhan menolong di saat-saat yang sulit. Nah, berarti dari situ kamu akan dapat apa sih? Tuhan, berarti kamu akan dapat apa? Tuhan atau Allah itu sesuatu. Sumber. Ya apa? Sumber atau Tuhan itu selalu apa? Misalnya di saat lagi perang nih Tuhan kasih menang. Di saat lagi Abraham lagi sulit nih Tuhan kasih jalan keluar. Nah, berarti Tuhan itu apa? Tuhan yang selalu apa? Hadir,
apa? Tuhan yang selalu memberi pertolongan, yang selalu menyertai, kan gitu. Ya kan? Jadi Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Ya, baik di dalam peperangan melawan musuh, baik di dalam saat-saat ujian iman. Ngerti gak? Nah, itu kamu harus dapatkan kalimat-kalimat itu. Jadi Tuhan itu sumber apa? Kemenangan. Sumber apa? Pertolongan. Sumber apa? Penyediaan. Sumber apa? Perlindungan. Sumber apa? Pemeliharaan. Gitu loh. Oke? Nah, kalau kamu kaitkan dengan Kejadian 22 ayat 14. Berarti dapat 1 poin ini. Apa? Oh, tadi Yesaya itu pertolongan Tuhan. Kalau dengan Genesis, ini apa? Penentuan Tuhan, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber pemeliharaan. Gitu. Ini menggambarkan sifat Tuhan yang implikasinya ini sifat Tuhan yang selalu benar. Nah, ini karakter Allah ini. Sifat Allah yang selalu menyertai kita. Ingat, kalau kamu berfokus bersandar tadi kepada Dia. Nah, gitu. Ya. Oke, coba lagi. Misalnya ayat mana lagi? Ayat 16 coba. Ayat lain deh. Misalnya ayat 12 tadi udah ya. Cuma banyak ini ya dengan Yesaya. Coba kaitkan dengan oke. Ini tadi kalau dengan Kejadian tuh ada beberapa ya. Misalnya kan mesma yang selalu berdiri itu ada di 3 ini ya. Kejadian 22, Kejadian 8 itu juga ada altar ya atau mesbah. Lalu Kejadian 33 itu juga ada mesbah ya. Nih ya, misalnya itu Allah Israel adalah Allah. Elohi Israel ya. Nah, itu juga bisa dikaitkan di situ. Oke kok, saya pikir cukup deh ya beberapa ayat. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Ada pertanyaan? Jadi gitu ya, kaitkan, cari evidence-nya, lalu beri komentar, beri analisis. Nah, dengan kalimat-kalimat novelty tadi, implikasi atau aplikasi, kalimat-kalimat kontribusi gitu. Ya, kayak tadi kamu kaitkan dengan 1 Timotius, kamu lihat dong, apa tuh? Oh, ini ada hubungannya nih dengan apa? Tadi dengan Panji tadi ya, dengan Kejadian 22 tadi. Nah, berarti sifat Allah itu selalu menyertai kayak gitu. Ada pertolongannya, sumber penghiburan, sumber pertolongan. Nah, kalimat-kalimat itulah kalimat-kalimat analisis kamu. Ya, nah itu yang harus muncul nanti ketika kamu menafsirkan ayat itu atau di warna hitam ini gitu. Ya. Jadi kalau tadi misalnya ini Keluaran berapa tadi? Keluaran 17 ayat 15 ya. Kamu kaitkan dengan apa? Kejadian
22 ayat 14. Nah, Kejadian 22 ayat 14 ini apa? Ini evidence-nya. Terus kamu kasih kalimat analisisnya apa? Oh, sifat Allah menyertai. Nah, ini kalimat apa? Analisis atau implikasinya. Nah, kamu cari kontribusinya apa? Gitu, ya, kalimat warna hijaunya ini. Ini warna merahnya. Topiknya ya, ini evidence-nya, ini analisisnya. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan ya. Nah, berarti latihan ya, minggu depan kalian mulai kerjakan harusnya udah minggu ini ya. Nah, nanti sampai minggu depan coba selesaikan poin satunya. Poin satunya apa kan beda-beda. Nah, poin satunya misalnya ada berapa paragraf kalian? Kalau minggu ini 1 paragraf, minggu depan mau berapa paragraf ngerjainnya? Misalnya mulai nyicil gitu maksud saya. Oke, ya poin 1 selesaikan sampai minggu depan. Misalnya ada dapat 3, oke. Dapat 4, oke. Ya. Tapi yang kalian kumpulkan ke saya itu nanti warna-warninya ya. Kasih warna gitu. Saya gampang tandainnya. Gitu. Nah, jadi minggu depan tambahin lagi paragrafnya. Minggu ini 1 paragraf. Minggu depan misalnya jangan cuma 1, lambat nanti. Tambahinlah misalnya 2 atau 3 paragraf lagi. Nah, sehingga selesai poin 1. Ya, nah, masuk poin kedua. Oke.